Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai spanning tree protocol. Nah, di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada definisi dari STP, yang kedua ada kegunaan STP, yang ketiga ada jenis-jenis port di STP, dan yang keempat ada konfigurasinya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan nambahin switchnya ya, 3 biji. Ya. Setelah itu kita akan hubungkan menggunakan kabel. Kabelnya itu cross ya, karena kan satu perangkat yang sama. Di sini aku pakainya 1 ke 1, 2 ke 2 agar pas konfigurasinya itu mudah ya. Setelah selesai, maka kita akan mencari switch utama atau root bright dengan MAC address-nya. Cara melihat MAC address itu dengan enable, kemudian show interface VLAN 1. Nah, di sini ada MAC address-nya kita temukan. Terus agar memudahkan kita copy aja, terus kita taruh di switch-nya. Kita juga lakukan hal yang sama ke semua switch agar kita tahu semua MAC address-nya. Paste lagi. Yang terakhir juga. Nah, di sini tuh kita akan mencari dari MAC address yang terkecil ya. Terkecil itu dilihat dari angka hexa atau angka hexa. Kita copy, kemudian paste lagi. Nah, dari sini udah bisa ditentukan bahwa yang paling terkecil itu adalah 000. Kemudian disusul dengan 001, kemudian 0030 ya. Maka root bright-nya itu adalah yang 0000. Kita jadikan root bright atau server utamanya. Root bright keduanya dengan yang terkecil kedua ya. Nah, sudah selesai. Di sini kita akan menentukan port atau jenis port ya yang digunakan. Nah, di sini ada designated port, di sini ada root port, ada designated port lagi. Nah, sebelumnya saya akan memberi penjelasan bahwa ada 3 jenis port di spanning tree protocol. Yang pertama itu ada designated port atau DP, yang kedua ada root port atau RP, yang ketiga ada alternative port. Untuk fungsi atau kegunaannya sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya ya guys. Nah, kita lanjutkan lagi menentukan portnya. Ini alternative port atau blocking port, ini adalah root port. Selanjutnya, ada beberapa rumus kecepatan port atau kecepatan internetnya. Dimana yang pertama, bila cost-nya menunjukkan 10, itu 100 artinya 10 Mbps. Bila menunjukkan 19 cost, artinya dengan kecepatan 100 Mbps. Dan bila menunjukkan 4 cost, artinya 1 GB. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus kita ingat ya. Nah, di sini kita akan menentukan kecepatan internetnya dengan show spanning tree. Di sini terlihat cost-nya 19 ya.
maka kecepatannya itu sini kita lanjutkan ya. Sini 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps. Nah, setelahnya kita akan konfigurasi di switchnya dengan mendaftarkan VLAN 2 dan 3. Kemudian kita akan trunking semua switchnya dengan interface RAFA SW TR. Kita akan melakukan hal yang sama ke semua switch yang ada. Kita trunking agar semua switchnya dapat terhubung dan berhasil. Nah, setelah semua switch sudah di trunking, maka kita akan menambahkan laptop atau PC ya. Kita rapihkan. Kita hubungkan menggunakan kabel. Kabelnya yang straight ya, karena dia beda perangkat. Untuk pengetahuan tambahan juga, kabel straight itu untuk perangkat berbeda, untuk kabel cross itu untuk perangkat yang sama. Nah, setelah kabelnya terhubung, maka kita akan langsung menambahkan. Sebelum itu kita akan menandai dulu, karena mereka berbeda VLAN, maka kita menggunakan dua warna yang berbeda ya. Di sini pilihan warnanya bagus, tapi tetap yang ini aja. Ini untuk VLAN 1 berwarna kuning. Dan untuk VLAN 2 berwarna ocean blue ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap pemberian IP kepada device-nya. Karena ini VLAN 1, maka 1.1. Yang ini VLAN 2, kita masukkan 192.168.2.1. Begitupun yang selanjutnya 1.2 dan 2.2. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah menyambungkan VLAN device dengan switch yang ada dengan interface FA SWMACC, kemudian SWACC sesuai VLAN yang dibutuhkan. Kita lakukan pada kedua VLAN di masing-masing switch. Salah. Kita lakukan hal yang sama. Interface FA SWACC VLAN 1, kemudian VLAN 2 nya juga. Setelah semua prosesnya selesai, maka tinggal kita uji cobanya. Di sini terlihat successful. Kita tonton simulasinya. Pesannya berjalan dengan baik melalui jalur terdekat dari switchnya. Sudah selesai. Kita coba sekali lagi. Nah, terlihat di sini di mana pesannya diterima dan pesannya ditolak. Successful.